Halo teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara perawatan burung lepas trotol murai batu agar dia cepat gacor, teman-teman. Dan ini saya awali dengan bagaimana cara mengajari burung lepas trotol murai batu ini bisa mandi di keramba, teman-teman ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara saya mengajari burung murai batu yang masih lepas trotol untuk mandi di keramba ya teman-teman. Ini adalah cara yang saya lakukan. Jadi pertama saya ambil tangkringan di sangkar bulat, kemudian saya dekatkan dengan pintu yang menghubungkan antara sangkar bulat dengan keramba, teman-teman ya. Nah, saya dekatkan seperti ini. Kemudian nanti pada tangkringan yang bawah itu saya ambil, kemudian juga akan saya dekatkan di pintu keluarnya keramba itu, teman-teman. Jadi tujuan saya mendekatkan tangkringan ini supaya burung tidak merasa takut, karena burung masih adaptasi ya teman-teman, sehingga burung tidak takut untuk melompat jauh dan burung tetap bisa mudah untuk masuk ke dalam keramba ini, teman-teman. Nah, burung sudah masuk. Jadi cara ini yang sering saya lakukan dan sangat mudah sekali teman-teman untuk mempraktekannya. Silahkan teman-teman bisa coba sendiri. Yang penting tangkringan atas diambil kemudian didekatkan dengan pintu keramba. Tujuan saya mengajari burung murai batu ini mandi di dalam keramba adalah agar burung murai batu ini bisa lebih bagus dalam adaptasi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika burung sudah bisa mandi dalam keramba, tentunya burung akan mudah untuk mandi, dan juga ini berpengaruh dalam adaptasi dia di lingkungan yang baru, teman-teman. Contohnya seperti lingkungan yang ada di dalam sekitar keramba itu juga tentunya suasananya baru dengan lingkungan yang ada di dalam sangkar bulat, teman-teman. Jadi itu adalah manfaat yang pertama, burung lebih mudah untuk adaptasi. Yang kedua, jadi burung ketika mandi dalam keramba itu bisa maksimal dan puas, teman-teman. Ketika burung murai batu ini puas mandi dalam keramba, maka dia sendiri juga akan lebih mudah untuk naik pada metabolisme burung itu sendiri, teman-teman. Jadi tahapan yang pertama harus teman-teman pahami bahwa agar burung kita juga cepat gacor, itu kita berikan porsi mandi sebanyak kira-kira 3 kali dalam 1 minggu, teman-teman ya. Dan kita lakukan untuk jadwal mandinya itu pagi, teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk jadwal mandi ini pagi? Karena burung sendiri ini membutuhkan adaptasi pada suhu tubuhnya. Ketika di hutan pun sama, teman-teman. Jadi ketika burung itu pagi, dia sudah melihat sinar matahari, dia itu senang sekali mencari sumber air, kemudian mereka mandi di sumber air tersebut, teman-teman. Jadi burung lebih enak. Setelah burung ini sudah mandi, teman-teman, maka kita angin-anginkan ya, dan kalau memang sudah ada sinar matahari, teman-teman jangan langsung jemur. Kenapa? Karena ketika murai batu kita jemur dalam keadaan bulu yang basah, itu nanti akan mengurangi kekuatan pada bulu yang ada di burung murai batu kita. Jadi bulunya cepat kusam, bulunya cepat rontok kalau kita mandikan dalam keadaan bulu masih basah, teman-teman. Jadi hanya cukup kita angin-anginkan saja, sudah cukup, teman-teman ya. Setelah
burung nanti sudah kita angin-anginkan, di situ juga saat yang tepat untuk kita memberikan EF teman-teman. Jangan lupa untuk EF sendiri kita rutin berikan. Ketika throttle mungkin kita berikan 5. Nah, ketika lepas throttle ini mulai kita tambah teman-teman. Kita tambah dengan menu jangkrik sebanyak 7, 8 sampai maksimal 10 dulu teman-teman. Dan itu kita berikan setiap pagi ya teman-teman untuk porsi mandi. Jadi yang pertama tadi ketika porsi mandi itu kita berikan 1 sampai 3 kali maksimal dalam 1 minggu dan dilakukan setiap pagi. Nah, maka untuk pakan EF jangkrik ini kita tambah menjadi 7 sampai 10 maksimal teman-teman. Nah, tambahan lagi. Jadi ketika mandinya, semisal kita ambil hari Senin, Rabu sama Jumat misalnya. Nah, ketika jadwal mandi itu sudah kita berikan, kita sesuaikan juga ketika setelah dia jadwalnya mandi, berarti kita tambahi juga dengan EF yaitu kroto teman-teman. Nah, tujuannya kita berikan kroto ini supaya burung juga cepat adaptasi dan dia cepat naik birahinya teman-teman, gitu ya. Jadi setelah kita berikan EF dan bulu burung sudah kering, nah maka ini bisa kita jemur teman-teman. Kita jemur kira-kira 30 menit dulu untuk pertama-tama teman-teman. Jadi kita jemur selama 30 menit. Itu kita rutin lakukan seperti itu terus sampai kira-kira 7 sampai 14 hari teman-teman ya untuk proses mandi, makan, EF dengan jangkrik dan kroto tadi itu. Nah, setelah sudah kita berikan kroto kemudian kita jemur tadi, selanjutnya kita perlu berikan burung murai batu kita itu diangin-anginkan dulu selama kira-kira 10 menit, kemudian kita kerodong teman-teman. Nah, dalam kerodong ini kita juga harus berikan dia masteran teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak ada burung hidup untuk dijadikan masteran, teman-teman bisa menggunakan audio MP3, itu sangat efektif. Kita berikan juga untuk burung murai batu kita. Dan saran saya untuk suara audio MP3 ini diputar dengan volume yang tidak terlalu kencang, hanya cukup burung murai batu bisa mendengar saja. Bahkan yang lebih baik itu ketika suaranya itu sedikit dipelankan teman-teman ya, sehingga sayup terdengar oleh burung murai batu. Itu nanti hasilnya justru malah lebih bagus. Hasilnya burung murai batu bisa membawakan dengan tuntas. Hasilnya burung murai batu kita bisa membawakan dengan jelas dan panjang biasanya teman-teman. Tapi kalau keras suaranya itu pendek-pendek tidak tuntas. Itu poin pentingnya supaya kita tahu dan kita maksimal dan berhasil dalam pemasteran menggunakan audio MP3 teman-teman. Nah, setelah kita berikan dia itu pengkerodongan sampai sore hari sekitar jam 4, itu kita buka lagi kerodong, kita berikan EF sama dengan takaran ketika pagi. Kalau 7 ya 7, kalau 8 ya 8 dan seterusnya. Itu kita berikan EF seperti itu teman-teman. Jadi begitu ya. Kemudian setelah kita berikan EF, kita tutup lagi kerodongnya dan sama masih tetap harus kita berikan masteran teman-teman. Jadi itu adalah runtutan atau rangkaian perawatan harian burung lepas throttle supaya burung ini cepat gacor teman-teman. Biasanya kalau itu sudah konsisten kita lakukan, di dalam kerodong dia saya yakin pasti akan ngeplong, bahkan sering mengeluarkan suara isian teman-teman. Karena itu sendiri sudah saya praktekkan pada banyak sekali burung throttle yang saya rawat teman-teman, dan hasilnya selalu sama, selalu berhasil teman-teman. Poin penting pada video kali ini untuk pengacoran adalah perhatikan ya untuk proses pengembunan. Jadi pengembunan ini hanya perlu dilakukan ketika burung sudah gacor teman-teman. Karena burung sudah gacor itu adalah burung yang sudah
memiliki birahi pada metabolisme tubuhnya, sehingga harus ditambah dengan tingkat kestabilan dengan cara kita embun. Nah, di embun itu selain dia bisa stabil, dia juga bisa lebih menggacorkan lagi, karena ketika pagi hari itu dia hanya sendiri dan bunyi lebih awal itu, sehingga dia bisa merasa teritorinya lebih luas di daerah yang dia sedang rawat itu, teman-teman. Jadi itu poin pentingnya juga ya. Jadi untuk pengembunan tetap harus kita berikan, cuman kita berikan sebaiknya ketika sudah kacor dulu, teman-teman, sudah sering bunyi baru bisa kita embun. Kalau tidak, maka dampaknya biasanya akan lebih lama proses bunyinya, karena pagi hari itu memang dingin sekali, teman-teman, justru malah susah untuk birahi. Jadi pengembunan kita berikan ketika burung sudah masuk birahinya, teman-teman. Itu poin pentingnya yang mungkin sering saya jelaskan pada video-video saya, tapi jarang diungkapkan di channel-channel lain, karena ini adalah rahasia yang saya praktekkan sendiri dan seringkali berhasil, teman-teman. Itu terus, mari kita terus konsisten dalam perawatan seperti itu. Kira-kira 2-3 minggu kemudian saya yakin burungnya akan mulai menemukan birahi pada metabolismenya, sehingga bisa cepat gacor. Jadi begitu, teman-teman, dan terima kasih. Salam kicau mania.